Halo guys. Di sini kita bakal mengeksekusi Nasdaq ya teman-teman ya. Kita cek di H1. Oke, mari kita hapus. Nah, di H1 sendiri dia sudah sweep di area mana? Area sini. Saran area support resistance juga. Kalau kita coba cek di time frame M30 itu ada bullish engulfing. Di sini dia udah break secara body ya di sini. Ya udah break body, kemudian turun untuk retest dan melanjutkan kenaikan. Oke. Di sini kita entry buy untuk di Nasdaq sendiri teman. Oke, sebentar kita atur dulu. Di sini gua untuk mengeksekusinya tuh langsung di handphone ya. Ntar kita cek di tabel M5. Oke, kalau candle kita lagi. Kita pasang dulu short long position sini. Tabel M5. TPSL-nya dong. Sini. Oke, pas body stop lossku di sini kurang lebih seperti ini lah. Nah, ini untuk TPSL gua teman-teman. Oke, gua jelasin terlebih dahulu kenapa gua open entry buy di sini. Kalau kita cek di A1 itu seperti yang gua bilang tadi, dia membuat sebuah area support resistant dengan konfirmasi sebuah breakout di sini ya. Oke, itu yang pertama. Kalau kita coba cek di low time frame-nya untuk mencari momentumnya, itu kita bisa lihat juga di time frame M30. Di
Di sini ada bullish engulfing yang kuat banget. Terus di sini juga ada sebuah break body ya di sini. Jadi sehingga bisa jadi market itu turun untuk retest dan di sini sudah ada konfirmasi retest ya, dia tinggal naik aja kalau misalnya memang mau naik. Jadi seperti itu teman-teman. Di sini ada konfirmasi break body juga untuk di time 30 M15. Di sini ada sebuah sweep. Nah, setelah sweep muncullah bullish engulfing. Kita cek di time frame M5. Di sini juga masih strong. Nah, di sini dia masih bertarung teman-teman. Karena lagi ada banyak sebuah sweep di sini dan ekspektasi gua kemungkinan dia bakal naik sampai sini. Bentar, kita tandai. Dia bakal naik sampai sini kemungkinan. Kita cek di time frame M5-nya. Itu close candle 2 detik lagi. Kalau misal masih dalam keadaan break last candle seperti ini, itu ada potensi dia untuk naik teman-teman. Karena di sini juga untuk kita cek supportnya itu tidak bisa ditembus dari sini ataupun dari sini teman-teman. Nah, dan di sini juga di time frame M5 itu ada momentum bullish engulfing dan sebuah fake out teman-teman atau sweep. Oke, di sini juga dia sudah dalam keadaan break body. Kemungkinan dia akan naik sampai sinilah maksimal. Ya, mungkin akan sedikit konsolidasi di sini. Dan plan gua ada beberapa plan sebenarnya teman-teman di sini. Antara gua untuk stop loss gua jadiin segini. Terus TP gua atas ini. Tapi itu yang jelas bakal memakan waktu banget teman-teman ya. Kalau nggak kita cukup segini aja. Tapi kita kalau stop loss di area sini teman-teman itu masih di area support resistance. Jadi semisal dia memang naik, takutnya itu dia turun dulu teman-teman, menyentuh stop loss kita akhirnya terus dia lanjut naik. Nah, kita harus juga waspada untuk itu, soal itu ya maksudnya. Ya, kita bakal coba untuk nurunin stop loss lagi dan naikin risk and reward kita. Oke, kurang lebih segini. Untuk TP sendiri, kita cek itu di mana tadi? TP sendiri di area itu. Nah, oke. Dan untuk stop loss gua bakal gua taruh di sini. Untuk TP gua tamakin. Ya nggak gua tamakin sih, emang udah sesuai plan aja. Nanti kalau misal dia udah running, kita kecilin resiko ataupun bisa break even point teman-teman. Kita tinggal lihat konfirmasinya aja seperti apa. Karena di sini gue yakin banget teman-teman untuk kekuatan buyer itu masih cenderung kuat. Jadi masih ada potensi dia naik sampai sini. Kalau misal pergerakannya itu lemah, kita bakal cut profit aja teman-teman. Kurang bawah ternyata 2460. Dan kita tinggal nunggu hasilnya aja teman-teman di sini.
Kita masih floating profit ya di sini. Kita tunggu aja sih. Gua ambil rokok gua bentar. Hmm. Ini gua coba rokok kretek kan. Oh shit, di sini ada doji mungkin. Kalau ada doji, bearish potensial. Candle 2 menit, 3 detik lagi. Ternyata dia tidak jadi membentuk sebuah doji di situ karena cuma sweep ternyata. Sweep area base sebelumnya. Kita juga perlu hati-hati teman di area sini. Sebentar. Area sini maupun di area ini. Oke. Kenapa kita perlu hati-hati? Karena sebelumnya juga kan resisten yang ini tuh nggak bisa nembus area ini kan. Konfirmasinya apa bang? Konfirmasinya adalah dia membentuk sebuah fake out ketika menyentuh area resisten. Dia naik dan menyentuh area resisten dan akhirnya didorong oleh seller di area sini yang sebelumnya itu memberikan dorongan yang sangat signifikan dengan candle bervolume yang lumayan besar.
Jadi konfirmasinya adalah ketika dia menyentuh area resisten, dia membuat sebuah fake out teman-teman, itu adalah konfirmasi bahwa dia tidak bisa menembus area resisten yang sebelumnya atau yang ini. Nah, jadi kita harus lebih hati-hati ketika dia sudah berada di area sini. Sebentar kita kasih warna merah aja, agak merah. Close candle 24 detik lagi. Sini untuk kekuatan bayar masih kuat. Oke, dia turun dulu untuk dites atau membuat base-nya, terus rally ke atas lagi. Kemungkinan bisa seperti itu. Karena market itu pasti kalau mau naik ataupun mau turun itu harus tarik nafas dulu teman, atau ambil nafas dulu sebelum dia melanjutkan kenaikan. Jadi kayak naik, ambil nafas, terus naik. Kalau kita bilang soal kendaraan sih ya, ya sebelum eh, ke tempat atau perjalanan jauh ya, itu dia harus mampir ke pom bensin dulu teman-teman, ibaratnya seperti itu. Dia perjalanan jauh, mampir pom bensin, terus lanjut perjalanannya. Itu. Dan di sini ya tiba-tiba muncul sebuah kekuatan seller, entah itu memang kekuatan seller lagi kuat atau emang cuma sweep mengambil area ini. Jadi kalau memang di Nasdaq itu lumayan haus liquidity teman-teman. Bisa jadi itu cuma sweep dan bisa jadi emang seller mulai masuk. Oke, ya masih jurnal banget teman-teman. Oke, di sini kita stop loss teman-teman. Nunggu konfirmasi lagi aja kita untuk entry yang terakhir. Dia mau mengambil area demand ini teman-teman. Sini gua lupa tandain lagi. Nah, di situ kan ada area demand tuh. Kita nunggu dia close candle dulu, masih 1 menit.
Ya di sini kita sedang mengambil shoot position pas dia OTW candle kurang dari 3 detik. Jadi saran di sini tuh stop loss tetap stop loss di eh, cara berapa pip ya? 97 seginian lah teman-teman. Kita hapus tuh. DP tetap. Oke. Jadi konfirmasi kita buy di sini adalah masih ada satu teman-teman, ada dua. Dia menyentuh area demand, terus ada sebuah sweep. Jadi konfirmasi kita ada dua teman-teman. Dan kalau misal dia close candle dalam keadaan bullish dengan volume dari setengah candle seller ini teman-teman, itu kita memiliki tiga konfirmasi. Kita sekarang masih memiliki dua konfirmasi teman-teman. Ini gua lebih milih untuk agresif entry aja, yaitu dengan menggunakan sebuah dua konfirmasi itu tadi teman-teman. Terus misalnya ini SNL berarti ya evaluasi kita yaitu sebuah bearish engulfing. Kalau misalnya ada bearish engulfing kita next time itu pertimbangin lagi kan. Oke. Oh, kita memiliki tiga konfirmasi. Kalau kita menggunakan Fibonacci dia sudah menyentuh area golden ratio. Tuh kan. Di area demand, golden ratio, dan breakout atau sweep. Kita memiliki tiga konfirmasi di sini. Kalau misalnya ini close candle dalam keadaan volume yang lumayan, dua candle lah, kita memiliki empat konfirmasi jadinya. Candle 15 detik, apakah volumenya masih kuat atau malah sweep? Ada beberapa area yang dia tembus.
bisa yang atas ini, tapi nggak perlu button lain. Ya, ada sebuah sweep sini menunjukkan sebuah reaksi ketika menyentuh area ini lagi. Jadi bisa jadi dia itu sweep turun dikit terus naik lagi, kalau enggak turun dan bentuk seperti ini tuh. Kita cek di time frame dulunya yang sering gua bilang itu ya sebelumnya. Oh ya, kita belum cek di time frame besarnya ya. Oh. Time frame besar sendiri ada volume seller yang udah menelan candle-candle sebelumnya. Oke. Tapi kalau misal ini turun ya wes berarti dia mau lanjut untuk penurunan teman-teman. Karena ya di time frame besar pun dia udah kelihatan nge-sweep area ini. Jadi area demand ini sudah nggak berguna lagi teman-teman kemungkinan karena maksimal dia menyentuh area demand teman-teman itu cuma satu kali biasanya. Dan sini sudah ada konfirmasi sweep di area demand untuk di high time frame-nya. Kita cek di M30. Di M30 juga sama. Kita cek satu. Yang satu sendiri juga sama teman-teman. Jadi kalau misalnya ini hasil ya berarti oke oke. Nah, kita stop loss di sini. Ya, kalau scan dulu masih 1 menit.
Untuk selera bayarnya sedang ngopi teman-teman. Kalau itu gua ngopi juga. Oh iya, di sini kan sudah stop loss teman-teman, tapi untuk di MetaTrader-nya belum. Berarti kurang bawah. Ini juga lagi berada di area support dan support resisten. Jadi gua memiliki beberapa evaluasi kalau misal stop loss. Kalau misal dia close candle dalam keadaan momentum doji teman-teman, ada potensi dia naik atau rally ke atas karena kita sudah mendapatkan konfirmasi yang lumayan area demand, terus doji momentum sama golden ratio kalau kita menggunakan Fibonacci teman-teman. Jadi ini adalah konfirmasi terakhir kita kalau misalnya dia membentuk sebuah doji, ya wis berarti dia akan rally ke atas kemungkinan.
Untuk DM15 sendiri dia sudah close candle. Ini nampak kelihatan teman-teman dia tidak bisa menembus area support ya. Misal di time frame M5 itu terjadi sebuah momentum doji, ya wis berarti memang dia tidak bisa menembus area support ini. Kan di sini dia sebelumnya itu sudah menembus resisten. Kalau dia tidak bisa menembus area support ini, berarti dia akan naik. Dan yang berarti area ini akan dimakan teman, atau liquidity ini kan adalah liquidity teman. Jadi dia akan memakan ya, liquidity ini gitu. Ini kita juga perlu hati-hati, ada sebuah fair value gap. Tuh lebar banget fair value gapnya. Coba kita Fibonacci aja sih. Eh, oh iya, di atas ke bawah. Oke. Berarti pas dengan area ini. Nah, ini kalau konfirmasi terakhir, kalau ini sudah ditembus, kita TP. Kalau malah terhambat, masih ada penurunan potensi lagi. Potensi penurunan lagi maksudnya. Yo, IM5 close candle 45 detik lagi. Kita tunggu aja. Untuk lagi. Kelihatan di sini kalau misal dia sweep, ya wis dia naik teman-teman. Di sini juga dia kan udah nge-break body, nge-break body area resisten sebelumnya. Misal ini sweep, TP potensial ketika dia sudah bisa nge-break body area ini. Kalau misal ada sebuah fake out ketika menyentuh area ini, kita perlu hati-hati teman-teman. Itu. Yups. Oke, dan misal di time frame M15 ini juga close candle dalam keadaan bullish engulfing. Dan di sini untuk ekor sumbu setelah candle sebelumnya ini, ekor candle sebelumnya ini, dia kan lebih pendek dari yang ini. Itu juga sebagai konfirmasi teman-teman. Terus kalau misalnya ada bullish engulfing, itu konfirmasi kita bertambah jadi dua untuk momentum ya. Berarti kekuatan seller akan kembali menguat. Ya, suara jadi gitu. Oke, di sini sudah konfirmasi momentum doji. Berarti ada kenaikan potensial. Nunggu satu candle lagi teman untuk close. Karena di sini dia belum bisa break area ini. Belum bisa break area ini. Di penentuan kita ya sama aja di time frame 15 ini, kalau bullish engulfing ada potensi kenaikan. Masih lama untuk time frame 16, 8 menit lagi. Time frame M5 ini teman-teman. Kita tunggu 2 menit 55 detik lagi. Oke, masih ada kemungkinan sih ya potensi kenaikan teman-teman. Kita tunggu aja sih.
Mungkin lebih soal COVID. Tiba-tiba dia naik drastis. Apakah dia close ended dalam keadaan break body di area sini? Aku pun tak tahu lah, karena ini adalah area resisten yang beberapa kali sebelumnya itu sering kali terjadi sebuah pemantulan, teman-teman. Jadi ini ya dua area ini tuh konfirmasi banget, teman-teman. Tiga area ini. Ya yang penting sih dua area ini dulu. Kalau dua area ini ditembus, kemungkinan ini bisa juga ditembus untuk kelas candlenya. Kalau malah sweep itu bahaya sekali, teman-teman. Nah, kemungkinan dia hanya mengambil area supply atau area resisten sebelumnya yang sering terjadi sebuah pemantulan, dia lanjut untuk penurunan lagi, bisa jadi seperti itu. Cuma itu masih low probability juga, gitu teman-teman. 1 menit 44 detik lagi menjelang close candle.
18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 10 detik lagi teman-teman. Have you been lampu gua mati lagi. Lampu gua mati lagi guys, yang warna biru anjir. Lupa nggak gua cas. Ya apakah sweep kah? Sini. I don't know. Bisa eh, bisa rally base rally ataupun sweep. Yoi, time frame M30 kita sudah mendapatkan konfirmasi juga. Fake out, bullish, and moving. Yuk. Kalau misalnya dia turun kemungkinan akan dites sampai area yang merah ini teman, yang buat tanda ini. Ini juga kan di area resisten, kalau misalnya dia turun hanya untuk retest, membuat sebuah support resisten.
Kita sedang berada di area terakhir, teman. Di area yang udah kita tandain ini. Soal ditembus, ya wis kita TP. Oke, teman-teman sudah tersentuh take profit di sini. Kita bakal langsung closing aja dengan keuntungan teman-teman ya, atau profit. Oke, terima kasih teman-teman. Thank you.